Silakan Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Muhammad Joharudin SPD MPD selaku Ketua Bawaslu Kota Cirebon. Yang kami hormati Ibu Devi Siti Sihatul Afiah SPDI MPD serta Bapak Muhammad Supriyan SH selaku Komisioner Bawaslu Kota Cirebon. Yang kami hormati Bapak Haji Masduri Esos selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Cirebon. Yang kami hormati Bapak Dodi Saleh Wahyudin selaku BPP Bawaslu Kota Cirebon. Sebelum masuk pada sesi acara, diperkenankan kepada Ibu Devi Siti Sehatul Afiah selaku pemantik untuk membuka dan memberi arahan pada acara kali ini. Kepada Bu Devi kami persilahkan. Terima kasih Mbak Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman pimpinan Komisioner Bawaslu Kota Cirebon, Angjo, Anghian, Bapak-Bapak Kesekretariatan, Pak Kasek, Mas Dodi, dan tentunya teman-teman staf Bawaslu Kota Cirebon semuanya yang hari ini hadir ada 10 orang. Semoga minggu depan kita bisa timnya komplit gitu ya, sempurna 15. Nanti Pak Supri ataupun siapa yang piket security pada hari H-nya bisa masuk. Ataupun kalaupun nggak piket itu mungkin kalau untuk seminggu sekali bisa lah ya diusahakan kita bersua bareng. Itu pun juga karena untuk offline-nya belum bisa maksimal terkait kita belum sempurna screen belum ada dan lain-lain gitu ya, sehingga kemungkinan acara atau giat ini masih dilakukan secara online. Jadi artinya kalau secara online mungkin bisa dimaksimalkan, bisa hadir semua. Terus kemudian ke depan barangkali ya nanti kita bisa memulai sesuai waktu yang disediakan. Teman-teman, saya sangat bangga dan bahagia tentunya gitu ya bisa bersua dengan teman-teman secara full tim karena sesungguhnya kondisi kita yang terdampak COVID gitu ya, kerja-kerja kita juga kalau saya sih merasa kayaknya agak sulit untuk bertemu dengan teman-teman secara full seperti ini. Jadi alhamdulillah melalui giat peka ini, peningkatan kapasitas gitu ya, bisa menjadi jawaban atas mungkin beberapa informasi yang mestinya kita dapatkan gitu ya, itu kita nggak dapatkan, atau mungkin mestinya kita bisa bersua temu kangen paling tidak seminggu sekali gitu ya, bisa tatap muka semuanya, itu juga bisa menjadi jawaban gitu ya. Tapi yang paling substansi adalah mengingat tahapan pemilu dan pemilihan itu akan segera dimulai di tahun depan, yang mungkin kalau secara hitungan bulan itu nggak nyampai 1 tahun gitu ya. Kalau misalkan tahapan itu dimulai mundur 25 bulan berdasarkan perkembangan isu yang sedang menjadi dinamika gitu ya di pusat, maka Februari kita sudah mulai tahapan. Artinya itu sekitar 4 bulanan lagi. Akan tetapi karena ada opsi lain juga dari Kemendagri bahwasanya tahapan itu diminta untuk tidak terlalu lama sehingga yang tadinya tawaran KPU 25 bulan, maka masukan dari Kemendagri itu dipotong menjadi 20 bulan. Nah, itu mungkin akan jatuh kurang lebih di bulan Juni. Nah, kalau menghitung mundur dari sekarang, maka itu pun tidak lebih dari 1 tahun. Itu hanya 8 bulan ya, 8 bulan. Nah, program ini diagendakan selama kurang lebih 4-8 bulan. Artinya mengisi kegiatan yang belum memasuki tahapan. Atau bisa dibilang ini adalah kegiatan non-tahapan. Nah, kenapa tergagas program ini? Saya juga tentunya ini hasil dari berdiskusi dengan pimpinan, dengan beberapa teman staf yang kebetulan bertemu di kantor gitu.
sebetulnya apa sih yang kosong di kita gitu, apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, ternyata gayung bersambut ketika saya berdiskusi dengan pimpinan dan teman-teman gitu. Sepertinya kita itu ketika punya informasi itu agak susah tersampaikan kepada teman-teman yang lain. Padahal informasi itu menjadi kewajiban kita sebagai penerima informasi untuk disampaikan kepada teman-teman yang memang tidak mendapatkan informasi pada event-event tertentu gitu. Nah, berbicara kewajiban itu kita nggak ketemu terus gitu waktunya, tempatnya, sehingga giat ini dengan teknis secara virtual ini bisa menjawab persoalan tersebut gitu. Terus yang kedua, saya pikir juga ini menjadi kebutuhan kita semua. Sekalipun undang-undang yang menjadi acuan kerja kita gitu ya, seperti Undang-Undang 7 2017 gitu ya, itu khususnya itu kan tidak berubah, tidak akan berubah karena itu sudah di close dari bagian apa namanya ya, pembahasan undang-undang gitu ya. Itu sudah di-close, tidak akan dibahas. Sehingga itu menjadi pijakan kita dalam kerja-kerja ke depan. Itu tidak berubah memang. Tapi menurut saya mungkin tidak salah juga kita merefresh aturan-aturan tersebut gitu ya untuk nanti menghadapi pemilu dan pemilihan. Terus kemudian ada Perbawaslu, ada PKPU gitu ya, yang harus kita update juga gitu kan. Nah, kalau saya mengutip Pak NHS Nur Hidayat Sabrini, kebetulan beliau, bukan kebetulan ya, beliau itu dulu pernah menjadi komisioner di Bawaslu RI. Hari ini aktivitas beliau adalah sebagai dekan dan sebagai ketua kajian ilmu politik gitu ya. Beliau menyampaikan bahwa posisi penyelenggara pemilu, yakni pengawas pemilu, itu harus pengetahuannya itu lebih daripada yang diawasi, dalam hal ini KPU gitu. Nah, maka kerja kita adalah memahami aturan KPU-nya, juga memahami aturan Bawaslu itu sendiri gitu. Nah, kewajiban Bawaslu itu harus lebih tahu, lebih paham daripada yang kita awasi, dalam hal ini KPU gitu. Lalu apa yang harus kita pahami? Ya, aturan-aturan itu. Nah, barangkali ini giat ini, program ini menjadi jawaban untuk kita menjadi apa ya, lebih terupdate lagi gitu ya, aturan-aturan yang memang sudah ada atau memang telah melakukan pembaharuan. Itu salah satu filosofi kenapa program ini kita luncurkan. Yang kedua, nah ini juga yang bersambut juga dengan Mas Febri. Ini sorry ya sebelum masuk ke pemantik ya, karena ini sangat perlu disampaikan sehingga kita semua nggak bertanya-tanya itu apa sih gitu kan, terus buat apa dan lain-lain. Bahkan nanti ketika pihak luar bertanya juga kita harus mampu menjawab gitu ya. Nah, yang kedua ini yang bersambut dengan Mas Febri. Buat kita per minggu ini gitu ya, ini kita lakukan minimal per 1 minggu dulu gitu ya. Kalau nanti kita evaluasi seperti apa, ini juga berdampak menjadi informasi yang bisa kita sampaikan, kerja-kerja kita yang bisa kita sampaikan ke publik gitu. Karena jangankan publik gitu, jangan kita sendiri sebenarnya apa sih kerjaan tahapan kita gitu kan. Selain mungkin teman-teman pengawasan khususnya gitu ya, yang selalu mengawasi kegiatan DPB, data pemilih berkelanjutan. Nah itu juga kan teman-teman selain yang pengawasan, barangkali juga informasinya nggak sepenuh teman-teman pengawasan. Nah itu juga kan perlu disampaikan. Terus kemudian ada pendidikan politik. Sejauh ini memang kita belum terformalkan. Pendidikan politik yang dimaksud oleh kita selama diskusi itu gimana gitu kan. Nah, itu kan baru sifatnya parsial. Ada pemuda Muhammadiyah datang, kita sambut. Sejauh ini baru disambut ya karena gagasan untuk kerjasama pun belum terrealisasi gitu ya. Tetapi paling tidak itu sudah ada embrio-embrio pendidikan politik yang kita maksud, diskusi-diskusi yang sudah kita lakukan itu sudah terlaksana. Ada juga apa ya, forum anak peduli demokrasi kalau nggak salah ya, itu hadir, kita sambut, kita kasih pemahaman pendidikan politik. Terus kemudian ada beberapa gitu, ada mahasiswa seperti itu juga kita lakukan. Dan terakhir termasuk juga teman-teman yang PPL itu juga bagian dari pendidikan politik yang Bawaslu berikan. Namun itu apa ya, belum belum terformulasikan sebagai sebuah program yang khas gitu. Nah,
barangkali saya sampaikan juga gitu ya, selain tadi ada kegiatan non tahapan kita, ada PEKA, ada juga yang sudah berjalan yaitu Sultan ya, diskusi lintas kepemiluan. Nah, ini baru saya sampaikan ke beberapa teman yang kebetulan ketemu di kantor. Kalau Sultan itu kegiatan eksternal, artinya narsumnya dari luar, terus sifatnya koordinatif dengan provinsi gitu kan. Nah, waktunya pun koordinatif, programnya pun kita vertikal. Nah, terus kita berpikir apa yang bisa kita eksplor sendiri di kota, dan itu pun kan sudah disampaikan oleh Pak Abdullah selaku Ketua Bawaslu Jabar, silahkan kreatif sekreatif mungkin untuk teman-teman di kota kabupaten. Nah, ini juga menjadi jawaban kita Bawaslu kota ke provinsi kan gitu. Terus kemudian tadi ada apa, Sultan, ada PEKA, ada pendidikan politik ya, pendidikan politik yang sudah saya sampaikan di grup. Setelah matang di tingkat pimpinan, sudah kita tindak lanjuti, Mbak Pipi sudah menindaklanjutinya, ada beberapa perguruan tinggi yang sudah merespon bagaimana nanti kita akan menciptakan kelas pemilu di lembaga-lembaga yang sudah kita sudah kita bangun kerjasama ya. Ada 3 perguruan tinggi, UGJ, IAIN. Mungkin yang baru kenal UGJ dulu namanya Unswagati ya, itu disingkat jadi UGJ, kita panggilnya nomenklaturnya UGJ, Universitas Swadaya Gunung Jati. Ada IAIN dan ada Unpad Cirebon. Nah, terus kemudian ada satu sekolah yang akan menjadi pilot project kita, yaitu di SMA Negeri 7. Nah, informasi ini saya pikir ketika tidak disampaikan di forum begini kan pihak eksternal ada yang bertanya ke teman-teman nih, ada 10 orang di sini, mungkin masih agak abu-abu untuk menjawabnya, tapi ketika sudah disampaikan nih dengan jelas di sini clear, teman-teman saya yakin juga dengan sangat saya juga akan menyampaikan informasi-informasi tadi gitu kan. Nah, terus tadi ada Sultan, PEKA, pendidikan politik, satu laginya apa ya? Kemarin satu laginya apa ya? Sultan, PEKA, pendidikan politik. Ada yang ingat nggak kemarin yang aku share? Kan ada 4 soalnya. Pengawasan DPB, Bu. Oh ya, pengawasan DPB itu malah yang jadi core kita ya selama ini. Iya, pengawasan DPB itu yang utama jadi core kita. Nah, yang mungkin karena saya juga nggak suka diajak ngobrol nih sama Mas Miftah, Mas Reza, jadi saya jadi lupa juga. Ya, nanti kita akan mendengarkan ya obrolan temuan-temuan dari teman-teman pengawasan di minggu berikutnya. Ya, teman-teman, itu sedikit tentang filosofi kenapa kita harus hadir. Terus kemudian apa sih programnya? Nah, sebenarnya sederhana saja. Kerja kita itu kan mengacu pada Undang-Undang 717 dan Perbawaslu. Tambahan, setelah saya pernah mengikuti diskusi dengan Pak NHS tadi, Nurhida Sabrini itu, ternyata kita karena mengawasi, maka harus paham yang diawasinya. Nah, yang diawasinya itu kan dia mengacu pada PKPU. Undang-undangnya sama, berarti ada 3 hal itu gitu. Jadi paling tidak kita 2 hal ini dulu gitu ya, yaitu Undang 717 dan mungkin nanti juga bisa dikolaborasikan teman-teman narasumber ke depan Perbawaslu dengan PKPU-nya ya. Jadi match bahan kita, pegangan kita dan aturan yang harus kita awasi gitu ya. Aturan sebagai pegangan kita dan aturan yang harus kita awasi. Nanti ke depan seperti itu. Nah, itu kegiatan yang nanti dilaksanakannya seperti itu. Terus kemudian yang pastinya adalah kegiatan ini bentuk transfer knowledge ya. Transfer knowledge, mentransfer informasi pengetahuan yang kita dapatkan, baik kita melalui kegiatan-kegiatan di provinsi, atau misalkan kegiatan horizontal di daerah ya, seperti di horizontalnya dengan KPU atau dengan Capil atau dengan para pihak gitu ya, kayak kemarin kita ke Pengadilan Agama dan lain sebagainya. Kalau yang vertikalnya seperti kemarin ke kegiatan-kegiatan di provinsi gitu ya, misalkan kemarin saya, Pak Johar dan Pak Supriyan konsultasi terkait apa, yang barang dugaan pelanggaran ya, BDP ya. Nah, itu juga kan harus terinformasikan pada teman-teman, bagaimana kita mengeksekusinya. Nah, itu kan kayak agak susah kalau nggak di ruang ini kita sampaikan. Terus belum lagi misalkan besok teman-teman sengketa, Pak Ketua sama nanti mungkin ada staf juga yang mendampingi,
kan kita juga nggak akan dapat informasi kalau kita nggak dibuatkan forum untuk transfer knowledge itu gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, adapun teknis kegiatannya adalah kita akan melaksanakan uji coba seminggu sekali, kalau memungkinkan mungkin bisa lebih dari sekali 1 minggu, tapi kita akan evaluasi, mengingat misalkan banyak hal yang harus kita bahas, tapi waktunya hanya ada 4 sampai 8 bulan untuk mengisi yang non tahapan ini gitu ya. Nah, minggu awal ini kita inisiasi lewat divisi SDM karena mengingat rekrutmen ad hoc pun akan segera kita lakukan di tahun depan ya, di tahun depan, di akhir tahun kurang lebih seperti itu. Terus nah itu juga harus jadi pemahaman bersama sehingga mungkin nanti akan disampaikan oleh Mbak Pipit dan Mas Hadi, evaluasi rekrutmen saat kita 2019 pemilu itu apa yang menjadi kendala baik di internal kita maupun kita eksternal gitu, sehingga itu menjadi evaluasi dan refleksi kita untuk perbaikan di rekrutmen di 2022 nanti atau tahun depan. Nah, minggu ini ada SDM, minggu depan bisa diisi oleh penindakan, Mbak Ayu, Mas Nanda, Mas Dimas belum join ya? Ada. Mas Dimas ada nggak? Belum. Ya, nanti silakan teknisnya terkait materinya, siapa yang jadi moderator, masuk bergiliran, itu mangga diatur di internal divisi masing-masing hingga materi topiknya yang mudah apa gitu silakan. Terus minggu depannya lagi teman-teman pengawasan mangga tentunya koordinasi dengan Kordiv masing-masing ya, harus koordinasi. Minggu depannya lagi ada pengawasan, Mas Miftah, Mas Reja, Mas Ius, silahkan dikomunikasikan seperti yang tadi saya sampaikan, narasumbernya siapa, moderatornya siapa, topiknya apa, dan koordinasi dengan Kortivnya. Terus kemudian teman-teman kesekretariatan, ada Mas Dodi, Mbak Dia, Mas Ridwan, Pak Asek, itu juga sesuatu yang penting juga gitu, informasi-informasi yang diterima oleh kesekretariatan terkait program, anggaran, itu juga kan harus tertransformasi ke kita semua, sehingga kita semua tuh mewakili Bawaslu gitu ketika keluar segala informasi divisi yang di internal yang terjadi di internal ya keluar itu nggak bisa gitu, nggak bisa parsial, utuh kita Bawaslu gitu kan, jadi harus tahu semua informasinya. Nah hal-hal seperti itu mangga dipersiapkan nanti circle tiap bulan seperti itu, jadi artinya setiap bulan itu satu divisi kebagian sekali gitu ya, begitu ya. Nah teman-teman mungkin itu sekilas selayang pandang terkait apa itu peka, bagaimana itu peka, terus kemudian kenapa ada peka dan lain-lain, insya Allah terjawab ya. Nanti kalau ada yang dipertanyakan atau misalkan teman-teman punya gagasan, maka nanti di akhir sesi di question and answer teman-teman bisa kasih pandangan-pandangan tersebut. Nah, saya masuk nih di sesi jadi pemantik ya. Ya, teman-teman sekali lagi saya merasa bangga, saya haturkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman. Sesungguhnya ini adalah acara dari kita, oleh kita untuk kita gitu ya. Peka ini saya sampaikan ke Mas Febri adalah acara internal. Jadi kalau kita tidak memberdayakan atau tidak serius dengan program ini, maka sesungguhnya yang nggak mau maju itu bukan ada penghalang dari luar, tapi berarti adalah komitmen diri kita sendiri yang ternyata dipertanyakan kan kayak gitu. Artinya mungkin sekarang aja saya menjadi inisiator gitu ya dengan pimpinan-pimpinan yang lain. Tapi ke depan adalah inisiatornya adalah personal masing-masing gitu. Yang mana itu menjadi tanggung jawab dari rasa tanggung jawab kita semua sebagai pegawai Bawaslu gitu ya, kayak begitu. Nah, kembali lagi saya sampaikan terkait diskusi kita hari ini, yaitu topiknya persiapan rekrutmen pengawas ad hoc pemilu dan pemilihan 2024. Ya, saya akan sedikit menyampaikan, tadi sudah disampaikan ya, kenapa mengangkat topik ini gitu ya, karena tahun depan, di akhir tahun itu kita kemungkinan sudah merekrut, dan rekrutmen itu kita dulu gitu, baru KPU. Karena rekrutmen KPU dalam hal ini Panwasam itu harus diawasi oleh rekrutmen KPU dalam hal ini PPK harus diawasi oleh Panwasam gitu ya, seperti itu. Jadi nanti mungkin 1 bulan sebelum rekrutmen PPK itu kita sudah merekrut Panwasam. Ya, saya akan sedikit memberikan
pemantik gitu ya untuk diskusi kali ini, teman-teman, terkait dengan rekrutmen, kita mengacu pada tentunya Undang-Undang 717, kemudian ada Perbawaslu yang telah mengalami perubahan selama 3 kali ya. Yang pertama itu adalah Perbawaslu tahun 2017, yakni nomor 19 ya. Nah, artinya itu berarti 1 tahun sebelum pilkada waktu Kota Cirebon ya. Nah, itu adalah Perbawaslu tentang rekrutmen ad hoc ya, pengangkatan, pemberhentian, pergantian antara waktu, badan pengawas pemilu, provinsi, kota kabupaten, kecamatan, desa gitu ya, dan pengawas TPS. Nah, itu adalah acuan pertama kita, Perbawaslu nomor 19 tahun 2017. Setelah itu mengalami perubahan sebanyak 2 kali. Perubahan yang pertama yaitu nomor 10 tahun 2018 ya. Nah, nanti mungkin bisa digali lebih dalam ya saat nanti diskusi. Dan perubahan yang terakhir yang menjadi acuan kita bersama untuk nanti rekrutmen tahun depan, semoga belum ada perubahan gitu ya. Kalau tidak ada perubahan seperti halnya Undang-Undang 17 gitu tidak ada perubahan, maka kita akan mengacu pada Perbawaslu 8 tahun 2019 tentang tadi ya pengangkatan, pemberhentian PAW, pengawas pemilu hingga pengawas pemilu TPS. Nah, terus kemudian mungkin masih ingat yang Pak Abdullah sampaikan bahwasanya tahapan itu akan dimulai 25 bulan, ini opsionalnya, atau 20 bulan sebelum pemilu. Adapun pemilunya itu kan 2024, bulannya itu kalau pengusulan KPU di bulan Februari. Tapi RDP terakhir di Komisi 2, rapat dengar pendapat ya, terakhir itu mungkin 1 bulanan yang lalu kali ya, itu Mendagri meminta dimundurkan setelah Lebaran, yaitu di bulan Mei. Ya, seperti itu. Nah, artinya kalau ditarik menjadi 25 bulan, itu akan ketemunya di Februari 2022 besok gitu kan. Tapi kalau misalkan 20 bulan berarti di Juni 2022 seperti itu. Nah, terus kemudian kalau misalkan terkait kemarin itu penyelenggara pemilu ad hoc ya, yang di tingkat kecamatan ada 15, keraper kecamatan 3 orang, yang di tingkat kelurahan ada 22, karena tiap kelurahan berapa orang berarti? 5 ya. Nah, terus kemudian ada pengawas pemilu, pengawas tempat pemungutan suara TPS sebanyak 979 orang saat pemilu kemarin di 2019. Nah, itu ketemunya 979 orang itu karena daftar pemilih tetapnya per TPS itu di PKPU ditentukan maksimal 300. Nah, ternyata teman-teman kota kabupaten yang melaksanakan pilkada itu juga karena kemarin terkena dampak pandemi, maka kebijakannya disamakan dengan pemilu, yaitu 300 orang per TPS. Ya, ketika belum pandemi itu berbeda. Ketika yang 300 itu hanya untuk pemilu, karena untuk pilkada itu maksimal 500. Artinya kalau maksimal 500, maka TPS-nya berdampak ke TPS ya sebanyak yang kemarin pemilu 979 TPS. Nah, adapun yang pilgub itu di PKPU adalah maksimal 800 orang. Nah, gitu ya. Jadi skemanya memang beda-beda. Tetapi saat pilkada kemarin di 8 kota kabupaten di Jawa Barat yang melaksanakan pilkada saat pandemi itu yang biasanya 500 menjadi 300, sama dengan pemilu kemarin. Seperti itu ya. Kalau pemilu kemarin kan 300 karena dia surat suaranya kan sangat banyak, 5. Nah, artinya estimasi pemilih untuk melakukan pilihannya itu waktunya lebih banyak gitu ya, beda ketika pilkada. Kalau pilkada itu kan hanya mungkin
kalau pesertanya ada 2 berarti 2, kalau 3 ada 3 gitu kan, maksimal kan biasanya 3. Nah makanya jumlah pemilih di per TPS-nya lebih besar yaitu 500. Kalau Pilgub kemarin 800 ya. Nah, ternyata perbedaannya adalah terdampak COVID ini yang tadinya 500 menjadi 300 di PKPU-nya seperti itu. Terus kemudian ini juga hal menarik nih. Ketika terdampak COVID, itu teknis pemilih datang ke tempat ke TPS itu menggunakan waktu gitu. Jadi di C6-nya itu ditentukan. Misalkan RT ini misalkan ya, RT ini dengan orang jumlah sekian datangnya di jam 7 sampai jam 8 gitu ya. Dan berikutnya hingga pukul 1 sehingga tidak terjadi kerumunan gitu, seperti itu. Nah, artinya kalau misalkan tahun 2024 karena kita juga belum bisa memastikan sudah terbebas atau belum gitu ya. Karena hari ini juga malah beberapa negara seperti Inggris dan Singapura juga justru ada di posisi yang sedang meningkat lagi gitu posisi pandeminya. Nah, isu-isu yang berkembang di pusat itu masih menggunakan cara pandang jika masih pandemi gitu kan 2024, maka kan mungkin seperti halnya sekarang pilkada ya, atau bahkan nanti ketika pemilu kalau kemarin 300 yang tidak terkena pandemi gitu ya, mungkin juga bisa diperkecil lagi gitu loh. Karena pemilu kemarin itu 300 itu tidak terkena pandemi gitu. Kalau pilkada kan tadinya 500 menjadi 300 karena ada pandemi, karena mengukur tidak boleh terlalu banyak menjadi 300. Nah, pemilu itu tapi persoalannya kan banyak kertas suaranya gitu ya, ada 5. Itu kalau misalkan tidak terjadi pengefisiensian model kertas suara gitu ya. Nah, itu berarti kan logikanya kalau yang 500 jadi 300 dan kemarin itu 300 beserta kertas suaranya banyak, kemungkinan juga bisa diperkecil lagi. Atau bahkan yang isu berkembang itu kertas suara yang tadinya itu sangat banyak, itu bisa diperkecil atau diefisiensikan gitu ya. Sehingga rekayasa-rekayasa yang kemudian bisa menjawab penyelenggara pemilu di tingkat bawah itu tidak kelelahan bisa terjawab. Karena kemarin itu kan penyelenggara pemilu, misalkan di kita sendiri terjadi gitu ya, beberapa penyelenggara pemilu baik Panwasam ataupun PK itu mengalami sakit gitu ya, dan alhamdulillah itu bisa di-cover, dibantu oleh provinsi gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu berawal dari kalau menurut penelitian gitu ya yang berkembang sekarang, kelelahan mengurus administratif seperti itu. Nah, itu juga sedang berkembang menjadi isu bagaimana efisiensian administrasi pemilu seperti itu. Ya, teman-teman mungkin sebagai pemantik saya cukupkan. Nanti kita akan berkembang di ruang diskusi. Silahkan selanjutnya saya limpahkan kembali kepada Mbak Dinda selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Devi yang telah memberikan masukannya. Untuk sesi berikutnya, langsung masuk kepada acara ini. Dipersilakan kepada narasumber, Mbak Pipit. Dipersilakan. Terima kasih Mbak Dinda dan terima kasih Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi materi kali ini akan membahas tentang persiapan rekrutmen NPO. Sebenarnya tadi sekilas sudah dibahas oleh Bu Devi, namun akan saya ulang kembali. Ke kantor aja deh, ke kantor aja, ke kantor. Saya ulang kembali untuk dasar hukum persiapan rekrutmen NPO ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 19 Tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian PAW kabupaten kota serta pengawas pemilihan luar negeri dan pengawas tempat TPS. Untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sendiri adalah terdiri dari pasal 103
Untuk Bawaslu Kabupaten Kota berwenang membentuk Panwas Kecamatan yang bersih mengenai pemberhentian anggota kecamatan dengan memperhatikan Bawaslu Provinsi. Pada pasal 132 ayat 1 untuk Panwas Kecamatan diseleksi oleh dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Untuk pasal 132 ayat 2 bahwa anggota Panwas PKD diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwas Kecamatan. Untuk pasal 132 ayat 4, pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwas Kecamatan. Pasal 117 ayat 1 ini membahas mengenai usia, yaitu paling rendah 25 tahun untuk calon anggota Panwas Kecamatan, PKD, serta TPS. Untuk Panwas Kecamatan serta PKD dibentuk itu paling lambat 1 bulan sebelum tahapan pertama dengan pemilu dan berakhir paling lambat 2 bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai. Sedangkan untuk pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 hari sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 hari setelah pemungutan suara. Berikut adalah peta Kota Cirebon yang terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Harjamukti, Kesambi, Pekalipan, Kejaksan, serta Lemahungkuk. Next. Di bawah ini adalah tabel pada saat kegiatan Pilkada 2017 dan juga pemilu serentak tahun 2019. Pada Pilkada 2018 itu terdapat 579 pengawas TPS, serta pada saat pemilu serentak 2019 terdapat 979 pengawas TPS. Untuk selanjutnya mengenai tantangan persiapan akan dibahas oleh partner saya, Mas Adi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Devi Waalaikumsalam dari masyarakat ini untuk mengenai kegiatan kali ini di Peka Peningkatan Kapasitas SDM. Kita sudah dapat pengetahuan awal dari penyampaian Ibu dari perihal tentang dasar dan hukum yang kita pakai, baik Undang-Undang 7 dan Perbawaslu yang sudah melalui berbagai perubahan. Kendati pun perubahan-perubahan yang dilakukan di Perbawaslu, entah itu di 2017, 18 sampai 2019, itu mengalami beberapa perubahan tersendiri. Mengingat tentang Perbawaslu di tahun 2018 nomor 10 itu ada beberapa perubahan perihal Perbawaslunya, yaitu ada 9 pasal perubahan tersendiri di Perbawaslu, yang dimana Perbawaslu tersebut itu merubah dari pasal yang berkaitan tentang tim seleksi atau tim sel dari perekrutan dari anggota Bawaslu tersendiri. Kemudian dari 9 pasal tersebut ada yang perubahan tersendiri dari 2008 ke 2019 itu di pasal 45, yaitu tentang pemberhentian atau pengganti antar waktu. Kemudian melihat dengan adanya perubahan Perbawaslu itu tidak terlalu merubah dengan pembentukannya. Maksudnya dari segi perekrutan kita masih tetap memakai dasar hukum yang sama kita di Undang-Undang 7 2017, sehingga di Perbawaslu pun kita memperhatikan lebih ke ranah penseleksian, perekrutan, dan sampai pemberhentian yang sekiranya akan ada kendala di perjalanan nanti, entah di pengawas tingkat kecamatan, kelurahan desa, atau sampai ke TPS. Mengenai tentang peta administrasi Kota Cirebon, kita ketahui sendiri ada 2 kecamatan yang besar, yaitu Harjamukti dan Kesambi khususnya, yang dimana potensi SDM yang kita harus siapkan itu lebih spesimen, karena tahapan yang tadi Ibu telah sampaikan, tatkala PPK sudah dilakukan penyeleksian, maka kita lebih dahulu untuk melakukan penyeleksian Panwas Kecamatan, sehingga kita seharusnya lebih bisa mengantisipasi sebelum adanya ketertarikan dari teman-teman khususnya masyarakat umum, baik itu tentang ormas, orang-orang masyarakat mahasiswa, atau bahkan orang-orang yang sudah pernah ikut dari bagian kita, jangan sampai ikut ke tetangga sebelah gitu. Jadi khususnya kita usahakan teman-teman yang pengawas dulu yang pernah bergabung dengan kita
kita optimalkan kembali tentang penginformasian perekrutan ini tersendiri. Kemudian melihat tadi disampaikan oleh Mbak Pipit perihal tentang perekrutan, kalau Panwas kecamatan kita sudah tidak ada perubahan ya, maksudnya di 5 kecamatan itu kita hanya ada 15 orang di tingkat kecamatan, 3 orang per kecamatan, dan di tingkat 22 kelurahan itu 1 perwakilan pengawas kelurahan desanya. Jadi untuk tingkat kita di kabupaten kota itu tidak terlalu banyak intinya untuk mempersiapkan rekrutmen tersendiri, karena kebutuhan dari pengawas tingkat kecamatan sampai ke tingkat kelurahan desa itu bisa dihitung dengan persiapan data-data yang kemarin pernah masuk ke kita dari segi pelamaran baik via media, email, atau bahkan pemberkasan langsung ke kantor kita. Yang kita harus persiapan lebih matang itu perihal tentang perekrutan PTPS yang tadi telah disampaikan oleh Ibu, yakni perubahan antara pilkada sampai ke pemilu-pemilihan itu selalu bertambah gitu. Contoh tadi yang telah disampaikan di sini ada 579 sampai ke 979. Kalau secara pelamaran mungkin kita langsung terima, cuman secara penseleksian berkas juga aturan undang-undang yang kita pakai dan berbawaslu itu kita harus mengingat yaitu adanya 30% keterwakilan perempuan. Sehingga dalam penseleksian berkas, tim-tim Pokja, kinerja sekretariat, kita harus bisa mengklasifikasikan khususnya di kecamatan besar yang sehingga kebutuhan di kecamatan yang lain itu tidak tumpang tindih gitu. Maksudnya jangan sampai laki-laki semua kayak dulu tuh. Maksudnya jangan sampai kekosongan perempuan itu menjadi gugurnya hukum yang kita pegang gitu. Maksudnya aturan yang kita mainkan gitu. Sehingga dari persiapan 979 yang tadi telah sampaikan, mudah-mudahan dengan versi pandemi ini, dengan adanya pewaktuan di tingkat RT atau RW di TPS tersendiri, itu akan lebih memudahkan kita selaku yang akan melakukan perekrutan pengawas baik di tingkat kelurahan atau desa, karena sifatnya gitu horizontal dan vertikal. Kita memantau kecamatan, kecamatan memantau di tingkat kelurahan desa, dan desa memantau juga di tingkat TPS. Sehingga tidak ada kesinambungan yang terputus dari segi pengadministrasian perekrutan tersendiri. Jangan sampai misalkan tantangan yang kita hadapkan itu tidak dipersiapkan dari sekarang. Contohnya karena dari semua elemen, dari segi pengawasan sampai dengan mekanisme prosedural yang kita lakukan selama pemilihan atau pemilu, itu dibutuhkan SDM yang benar-benar bisa mengantisipasi masalah-masalah di lapangan tersendiri. Itu tugas kita selaku Bawaslu tingkat kota dalam melakukan perekrutan SDM itu tidak sembarangan. Maksudnya kita harus benar-benar mengoptimalisasikan kepada publik ya. Maksudnya informasi dari segi perekrutan ini sampai kerana benar-benar jangan hanya mengandalkan orang-orang yang lama. Maksudnya tidak semua orang lama itu masih bisa dipersiapkan untuk pengawas kemudian. Karena karakteristiknya itu kita harus mengintegrasikan pengawas itu. Jangan sampai ada orang yang disusupi dengan kepentingan lain selain tugas dari pengawas pemilu tersendiri gitu. Penyelenggara pemilu kan kita harus benar-benar ya, jurdil jubernya itu benar-benar dioptimalkan, dan sehingga integritas kita selaku pengawas pemilu itu tidak ditangguhkan oleh masyarakat umum, khususnya yang selaku yang melihat kinerja dari segi tahapan pemilu yang selalu kita tahapi. Dan mengutip dari Ibu yang sampaikan bahwasanya kita yang mengawasi itu harus lebih paham tentang apa yang mau diawasinya. Karena jangan sampai SDM kita malah justru melemparkan pertanyaan atau melemparkan permasalahan itu dari bawah ke atas itu. Padahal kita juga sudah harus memberikan bimbingan tersendiri, sehingga dalam melakukan kualitas SDM itu, khususnya di pengawasan, yang berlangsung bersentuhan langsung di lapangan, yang langsung terjun dengan yang diawasinya, jangan sampai ada keruntutan hukum yang salah atau aturan yang kita malahan blunder gitu. Bahwasanya disalahkannya itu perekrutan SDM yang kita siapkan tersendiri. Makanya kenapa kita harus melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya itu eksternal maupun internal, yang bersifat tentang sosialisasi, baik pemahaman tentang harmonisasi undang-undang, perbawaslu, PKPU, dan bahkan tadi Ibu juga sempat memberikan bahwasanya ada pendidikan politik, ada bahasanya DPB, berkelanjutan, dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti PK ini, peningkatan kapasitas itu sangat benar-benar membantu ya. Maksudnya ini kita bisa share out bahwasanya kegiatan ini bisa kita sandingkan di pas perekrutan nanti, bahwasanya ini cara untuk merekrut ke teman-teman Panwascam itu seperti ini. Kita jangan asal menerima berkas tanpa ada pendidikan administrasi, sehingga
asal nerima saja terus tanpa ada komunikasi ke tingkat vertikalnya gitu. Jadi data itu kan tidak serta-merta harus diabstrakan di tingkat kecamatan atau bahkan tingkat kelurahan ya. Kota itu punya andil tersendiri. Maksudnya kita bisa melihat bahwasanya spesimen orang ini punya backgroundistik apa nih, maksudnya arah dulu pernah di mana, karena rekam jejak politik itu kan yang menjadikan integritas kita bahwasanya benar-benar netralitas dari segi penyelenggara pemilu. Nah, selain itu potensi dari permasalahan rekrutmen yang selama ini kita hadapi dari segi tahapan-tahapan baik pilkada kemarin dan sampai pemilu serentak kemarin itu yaitu tentang batasan usia rekrutmen dan pendidikan. Kalau yang sudah kita alami dari usia itu kita pernah menghadapi rancu dalam segi pengadministrasian dari batasan usia. Akan tetapi waktu itu pimpinan dan dari kabupaten kota sampai tingkat provinsi pun mengisukan tentang usia ini bahwasanya akan mempersulit teman-teman yang akan bergabung dengan kita khususnya. Karena di tangga sebelah di KPU tersendiri itu dari batas usia itu malah mereka lebih rendah. Tidak harus 25 tahun gitu. Jadi kebanyakan orang-orang yang padahal kita secara kegiatan internal dan eksternal Bawaslu itu sudah melakukan berbagai kegiatan yang ekspansinya itu ranahnya langsung mengena kepada teman-teman mahasiswa, teman-teman organisasi dan bahkan teman-teman yang sekiranya punya ikatan tersendiri seperti Saka Adiasta, SKPP dan bahkan mungkin pojok pengawasan yang sekiranya teman-teman mahasiswa yang ingin mencari informasi tentang pemilu, dia datang ke kantor kita, bertemu dengan pimpinan, mereka sharing, mencari informasi-informasi tentang rekam jejak selama tahapan-tahapan tersendiri, itu merupakan titik awal ya, maksudnya itu bibit embrio lah kalau bahasanya Ibu tadi bilang, kita punya SDM yang sudah kita berikan keterikatan gitu, bahwasanya mereka itu benar-benar bisa dipakai, bisa digunakan di segi kepemiluan nanti. Ya berjalannya waktu karena ada batasan usia tersendiri, mereka itu dibenturkan dengan usia. Nah untuk pendidikan pun kita masih di SMA ya, karena standar dari peraturan itu minimal bisa membaca dan menghitung syukur-syukur mengerti tentang teknologi khususnya. Jangan sampai pelaporan itu terhambat karena ketidakpedulian di teknologi tersendiri. Nah, untuk integritas dan kapasitas jajaran pengawas ad hoc, nah ini juga jadi PR kita bersama, bahwasanya kita harus memantau dari karakteristik pengawas pemilu tersendiri yang kita rekrut, jangan sampai itu menyimpang dan menjadikan pelanggaran kode etik kepada lembaga kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai ada permasalahan di internal yang sekiranya mengubah mindset pengawas pemilu itu malah justru tidak dikenal netralitasnya dan integritasnya. Nah, untuk ketersediaan perangkat dan kekuatan infrastruktur telekomunikasi itu merupakan sikap tanggap cepat dari segi pelaporan yang mereka sifatnya di lapangan. Sehingga informasi itu gitu bisa nyampe bukan hanya di tingkat kelurahan saja gitu. Jadi di teman-teman kota pun bisa mengolah dan bisa menyampaikan kepada pimpinan khususnya bahwasanya ada gejolak konflik di internal lapangan mana yang sekiranya bisa dimediasi. Jika SDM-nya tidak mengerti tentang penyelesaian proses, itu menjadikan keterlambatan kita selaku Bawaslu kota untuk menanganinya. Itu jadi jangan sampai ada hambatan tersendiri terkait tentang komunikasi. Sehingga komunikasi itu menjadi alat ukur yang paling utama, sehingga tidak ada miskomunikasi, sehingga kita bisa berjalan harmonisasi dari segi tahapan, perekrutan, dan bahkan dalam administrasi keuangan atau ya pengadministrasian kantor secara laporan tahapan per bulan atau tahunan khususnya di Bawaslu Kota Cirebon. Nah, untuk Bawaslu membutuhkan TPS, pengawas TPS ini belajar dari pemilu kemarin, itu banyak pengawas pemilu yang direkrut dengan ambang batas usia yang tidak diperhatikan, banyak yang tidak mengerti tentang Android, teman-teman. Maksudnya kita malah kewalahan, ada yang statusnya membackup teman-teman pengawas kelurahannya sendiri untuk melakukan pelaporan secara berjenjang lewat handphone ya, maksudnya lewat Android tersebut. Sehingga terhambatnya komunikasi antara pengawas kelurahan dengan pengawas TPS gitu, karena pengawas TPS tidak mengerti posisi apa yang mau diisi nih, form apa nih yang mau disampaikan, apa nih yang mau diupload. Jadi
dikembalikan beban tersebut, bahkan pengawas kelurahannya pun membebankan kembali ke pengawas kecamatan. Nah, saking banyaknya beban dari pelemparan tugas dari pelaporan tersebut perihal temuan pengawasan, dan pengawasan itu membutuhkan laporan cepat terkait informasi tersebut. Nah, itu terhambat SDM-nya karena kurangnya bimbingan tersebut. Makanya kita harus bisa memastikan teman-teman pengawas nanti di SDM khususnya bisa mengerti, yaitu minimal email, drive, atau pengisian form yang lain yang bersifatnya itu website ya. Apalagi kita sudah dikategorikan pengelolaan websitenya terbaik. Terima kasih Mas Beb. Jadi akan lebih mempermudah teman-teman SDM nanti untuk merekrut, sehingga dalam penyampaian berkas pun kita bisa langsung sortir seperti biasa Mas Reja lakukan dan teman-teman pengawasan lakukan. Dari segi kegiatan kita butuh kinerja nyata dengan adanya teamwork khususnya, karena kita tidak bisa merekrut khususnya 979 terulang kembali hanya mengandalkan beberapa teman, mengandalkan beberapa staf ya. Kita akan berkolaborasi dengan semua yang kita punyai dari segi pengelolaan informasi dan perekrutan tersendiri. Nah, ya ini juga nih yang poin kelima. Masa pengawasan berakhir sebelum akhir tahapan itu menjadikan hambatan tersendiri, khususnya dari pelaporan akhir maupun pelaporan secara tahapan itu tersendiri. Karena cenderung setelah pemilu kita masih dikejar dengan yang namanya laporan-laporan. Karena SDM-nya sudah merasa di tingkat TPS ya, di TPS dan tingkat kelurahan desa sudah merasa selesai beban tugas yang sudah dilakukan, mereka langsung hilang dari peredaran itu loh teman-teman. Sehingga data yang tadinya harus dibutuhkan dari segi ya yang menyaksikan, atau dari segi misalkan temuan-temuan yang sifatnya itu pidana politik atau bahkan barang DPB, barang temuan pemilu, itu kan butuh data dan butuh saksi tersendiri. Nah, makanya kita harus memastikan sebelum tahapan selesai mereka harus kita benar-benar bukan ditekan ya, maksudnya kita arahkan supaya mereka harus benar-benar selesai dengan apa yang kita harapkan gitu, dari segi laporannya, dari segi kebutuhan-kebutuhan administratif nanti untuk kita melaporkan juga ke provinsi khususnya. Nah, untuk selanjutnya untuk tahapan pembentukan tersendiri kita masih sama, yaitu melakukan penjaringan, penerimaan berkas, penelitian administrasi, pendaftaran, tes wawancara, dan yang lainnya. Nah, dari penjaringan ini kita bisa mengklasikan karena posisinya gini teman-teman. Bawaslu itu sudah melakukan beberapa upgrading ya, maksudnya dari segi kegiatan dan bahasanya aktivitas yang sifatnya menyentuh ke masyarakat untuk menarik partisipatifnya. Untuk bergabung kepada kita ada gerakan 1 juta relawan, pojok pengawasan, forum warga, suara pemilu, media sosial, Bawaslu, kuliah kerja nyata. Kemarin juga pimpinan kita sudah melakukan kegiatan Saka Adiasta, ada ikatan tersendiri dengan teman-teman pramuka yang sifatnya itu langsung menyentuh kerana pendidikan baik di formal lintas bawah sampai ke lintas nasional. Itu juga pramuka mempunyai kompetensi tersendiri untuk melek demokrasi ya. Dan yang terakhir itu SKPP juga yang sekali ini sudah dilakukan Kota Cirebon yang melahirkan 3 SDM terbaik kita sampai ke provinsi dan mengadu dengan kabupaten kota lain dari segi kemampuan yang telah diberikan oleh pimpinan dan teman-teman sekretariat khususnya tentang pemilu, tentang demokrasi, tentang perjalanan Kota Cirebon tersendiri khususnya kepada teman-teman SKPP itu menjadi nilai poin terbesar ya. Maksudnya mereka itu kan sifatnya berstatus mahasiswa, otomatis setelah selesai kuliah atau setelah wisuda mereka itu pasti punya interesting, tertarik. Aku dulu pernah diberikan arahan dan diberikan pengetahuan lebih dari teman-teman yang lain perihal demokrasi, tentang integritasnya, tentang netralitasnya, tentang pengalaman-pengalamannya, perihal tentang penanganan pemilihan itu seperti ini. Nah, justru itu yang membuat menarik teman-teman sehingga ikut bergabung gitu. Bahwasanya bukan hanya sepintas SKPP saja ya. Terakhir itu kemarin juga pimpinan juga menerima teman-teman dari IAIN perihal PPL itu menjadikan bibit awal karena mereka kan menuju semester akhir ya. Mereka juga sempat tertarik untuk bahwasanya khususnya kemarin berbicara tentang Mas di Bawaslu itu perekrutannya kapan gitu. Mereka juga memantau media ya, tadi sudah Ibu sampaikan tahapan itu ada dikategorikan 25 bulan berjalan atau direvisi dengan 20 bulan berjalan, mereka tuh sudah mempersiapkan. Tapi yang jadi permasalahan, kita dihadapkan dengan batas usia ini tersendiri. Kalau saya sampaikan usiamu berapa kan. Tapi mudah-mudahan ya izin Ibu, mudah-mudahan ada perubahan tersendiri perihal perekrutan di usia, jangan sampai kita diambil alih oleh tetangga sebelah.
karena di batas usianya mereka lebih mudah dimasuki oleh teman-teman yang sifatnya masih fresh graduates, baik di SMA maupun dari teman-teman mahasiswa tersendiri, karena kita sudah banyak mengelola SDM dari segi program-program nyata yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Cirebon sendiri, khususnya baik kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh para aktivis ke kampus, ke kantor kita, atau bahkan teman-teman yang diundang langsung dari segi ormas, teman-teman yang melek dengan demokrasi dan pengen berperan penting, sehingga menjadikan SDM kita itu banyak gitu loh. Jadi artinya kita mempersiapkan untuk ke depan itu satu samplingnya ada di teman-teman pengawas yang dulu. Pasti mereka masih ingin masuk bagian besar dari kita. Mungkin entah dari kecamatan masing-masing, pengalaman di Mas Reja juga di Kejaksaan mungkin dulu yang melamar lebih banyak karena yang dibutuhkan di pengawas kelurahan itu cuma satu, itu masih ada spare-nya lah, ada sisa yang kemarin belum sempat dimasukkan, mereka tatkala dipublikkan dengan informasi-informasi yang nyata, itu akan menjadikan tertarikan tersendiri. Karena dari tantangan kita khususnya sudah terbantahkan, maksudnya sudah dijawab dengan adanya website yang sudah dikategorikan terbaik ya di tingkat Jawa Barat. Jadi optimalisasi untuk menginformasikan ke teman-teman khususnya masyarakat umum, mahasiswa dan teman-teman pendidik yang lain itu akan lebih mudah. Jadi tinggal kita bagaimana memberikan tayangan layout, desain yang sekiranya membuat mereka tertarik. Khususnya bukan hanya bagian luar saja gitu, tapi masuk dari internal kita, dari keluarga kita. Karena Kota Cirebon itu kan termasuk kota yang lebih banyak diminati dari segi akademis ya. Maksudnya teman-teman mahasiswa lebih banyak, kendati pun mereka itu bukan asal dari kita, tapi setidaknya kita bisa membibitkan mereka dan mereka bisa berperan penting ke daerah mereka masing-masing gitu. Bosnya dulu aku pernah di Bawaslu Kota Cirebon bertemu dengan pimpinan seperti ini arahan yang telah disampaikan, mereka tertarik. Jadi kita menanam bukan hanya di kita saja, mereka akan tumbuh di Bawaslu Kota Kabupaten atau yang lain gitu. Jadi untuk optimalisasi website kita akan tetap kawal. Kita koordinasi dengan Mas Peb untuk bagaimana penayangan dan perekrutannya, tinggal kita menunggu timelinenya. Izin Ibu, kita belum dapat tahapan seperti apa karena masih jauh untuk menanyakan timeline. Kendati pun itu mungkin pimpinan lebih dahulu, makanya kita menunggu juga arahan dari pimpinan perihal perekrutan timelinenya seperti apa, tahapannya mulai di bulan apa. Nah, untuk melakukan bimtek-bimtek yang lain, kita usahakan dalam segi SDM yang kita miliki, kita akan berikan arahan bersama, baik tentang pengetahuan hukum khususnya dan pengawasan juga yang lebih urgensi di lapangan, serta bimtek dari segi administrasian SDM-nya, terutama pola pikirnya supaya mempunyai harmonisasi di internal baik sekretariatan khususnya, jangan sampai ada gejolak yang merubah menghambat kinerja kita tersendiri gitu. Karena kita butuh kerja-kerja yang sifatnya efektif dan efisien, cepat tanggap, dan jangan sampai terhambat karena gara masalah miskomunikasi. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya barangkali teman-teman ingin menanyakan apa yang akan disampaikan, ingin ditanyakan, kita sharing-sharing aja ya. Maksudnya sepintas tentang perekrutan ini kita emang semuanya pernah mengalami, maksudnya pernah ikut dalam perekrutan ini. Jadi aslinya kita tinggal mengasah kembali, betul kayak yang kata Ibu sampaikan, agar nanti ke depan itu kita tidak terlalu gusah-gusuh ya, maksudnya kita sudah paham, tinggal menunggu aja apa ada updating dari Perbawaslunya, atau dari PKPU-nya, atau dari segi informasi surat edaran tersendiri terkait tentang perekrutan SDM khususnya. Karena SDM itu lebih disifati serius, terutama oleh Bawaslu RI pun sampai Bawaslu, ya semuanya ditanggapi serius perihal SDM ini karena mempengaruhi kinerja nyatanya kita. Jadi SDM yang baik itu SDM yang kerja nyata, laporan cepat tanggap, dan terutama harmonisasi di internal sekretariat. Terima kasih. Mangga teman-teman barangkali ada yang ingin share, kita bareng-bareng bahas perihal perekrutan SDM tersebut. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Hadi dan Mbak Pipit yang telah memberikan materinya. Silakan kepada teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Mungkin nggak hanya sesi
tanya jawab ya, tapi juga menyampaikan pandangan terkait kemarin pengalaman 2019 yang mana teman-teman juga bekerja sama gitu ketika proses rekrutmen kan, nggak hanya divisi SDM aja. Apakah kemarin mengalami kendala atau hal-hal seperti apa yang memang ini harus menjadi masukan evaluasi ketika rekrutmen tahun depan. Jadi ya apa namanya sharing pengalaman teman-teman semua ya yang kemarin memang apa namanya terlibat semua dalam proses rekrutmen. Ada nggak? Mas Reja, Kejaksan, flashback. Mas Reja mau sharing pengalaman kemarin di Kejaksan? Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi yang ganteng, nggak ada ujungnya. Pipit dan teman-teman semuanya. Sebetulnya sedikit pengalaman waktu di Panwaslu Kecamatan Kejaksan. Ini kebetulan pernah ngalamin proses rekrutmen pengawas TPS di Pilkada sama di Pemilu 2019. Suara ke saya nggak jelas ya? Aku ke saya doang ya? Feedback itu suaranya. Suaranya jelas nggak teman-teman? Coba ada menggema ya? Iya. Lanjut, nggak apa-apa. Suaranya jelas nggak teman-teman? Jelas ya? Muka saya jelas nggak? Jelas ya? Jelas. Baik, dilanjut. Jadi pengalaman waktu di 2018 sama di 2019 di Panwascam Kejaksan itu memang ketika proses pendaftaran itu dilakukan dan masuk berkas dan dilakukan secara manual proses uji kelayakannya ataupun proses verifikasi berkas yang masuk itu memang agak-agak kesulitan, kurang efektif dan efisien. Artinya memang waktu itu saya melihat perlu adanya form pendaftaran online yang disediakan. Jadi ketika melakukan verifikasi itu selain dari berkas persyaratan yang masuk, checklist juga itu akan lebih mempermudah untuk melihat sejauh mana pengawas TPS yang sudah lengkap dan yang belum. Dan itu bisa mempermudah kita untuk mengevaluasi kira-kira siapa yang masih perlu dilengkapi atau yang sudah bisa kita masukkan dalam list daftar calon pengawas TPS yang memenuhi syarat seperti itu Mas Adi. Itu dari segi pendaftaran ya, yang pernah saya lalui di Panwascam Kejaksan. Dari sudut pandang teman-teman yang terlibat langsung dalam hal proses rekrutmen. Ya, hanya ada satu staf SDM di sana. Kalau staf PHL dan staf APP-nya nggak sibuk, mungkin bisa bantu. Ataupun kalau dari pengawas kelurahan yang juga tidak banyak aktivitas pengawasan juga bisa diperdayakan untuk membantu. Tetapi ketika saat itu teman-teman staf SDM itu kan juga merangkap keuangan, jadi cukup ada kendala yang banyak, sampai-sampai pengawasannya selesai pun administrasinya sempat masih bermasalah, terutama di keuangan gitu kan, sempat masih harus berulang-ulang. Di sini masih ada masalah karena bukti itu terutama kemarin karena yang paling gemuk itu data pengawas TPS-nya, sementara petugasnya hanya satu. Nah itu ini sebagai masukan aja, barangkali bisa nanti bareng-bareng lah kita persiapkan itu. Yang kedua, ini pengalaman kami sendiri di divisi pengawasan, itu pengawas TPS ya memang secara umum syarat-syarat itu sudah ada di undang-undang, sudah ada di PKPU, maaf di Perbawaslu sudah ada gitu kan, karena jajaran Bawaslu bukan di PKPU ya.
Itu seperti setia kepada NKRI, tidak mempermasalahkan SARA dan lain-lain gitu kan. Sehat secara jasmani rohani, persyaratan umum yang sudah tertuang di dalam Perbawaslu. Tetapi ada satu hal yang memang kemarin itu kita luput, karena di pemilu 2019 ternyata pengawas TPS juga sudah dituntut untuk membuat laporan secara digital. Sementara kita tidak men-tracking apakah mereka itu melek digital atau tidak. Dan memang itu juga bukan cuma tanggung jawab divisi SDM sebetulnya, karena nggak bisa divisi SDM sendiri yang di-tracking. Nah, karena banyak juga teman-teman dari kita yang kita libatin. Kita ngajak orang, kita ngajak mereka, kita minta mereka juga mengajak teman-temannya atau saudaranya, sebenarnya kita nggak tahu. Dan memang tantangannya itu adalah tadi yang disebutkan batasan usia, kita minimal 25 tahun. Sementara teman-teman yang kita percaya melek digital itu ya rata-rata anak-anak milenial yang di bawah itu usianya rata-rata seperti itu. Nah, itu kendalanya kemarin secara pelaporan administrasi di divisi pengawasan itu kita banyak sekali kekurangan. Salah satu contoh adalah dokumentasi C1 Plano. Nah, itu banyak sekali dokumentasi C1 Plano yang kita butuhkan sebagai data, barangkali suatu saat kita butuh untuk jadikan sebagai alat bukti atau bukti pendukung saat sidang, itu ternyata masih ada instrumen yang kosong tapi dipoto. Contoh kayak nomor TPS itu masih kosong, kemudian KPPS belum menandatangani tapi udah dipoto. Sementara tidak ada timestamp-nya di sana, kita nggak tahu itu TPS berapa, kelurahan mana, dan itu menjadi problem. Kita bingung ketika kita mau masukkan itu, ini masuknya ke kecamatan mana, kelurahan mana, kita nggak tahu. Nah, itu salah satu dari segi syarat-syarat khusus yang mungkin kita lihat kemarin, Devi. Pada kali ini bisa jadi masukan kita semua buat persiapan nanti di pemilu 2024 khusus untuk pengawas TPS yang memang punya peran penting saat pengawasan hari H. Itu. Kalau untuk panwas kelurahan dan panwas jam sendiri, karena memang sifatnya cukup lama ya masa baktinya, mungkin sambil berjalan kita bisa banyak pengarahan atau saling berdiskusi dengan mereka terkait tugas-tugas baik secara teknis maupun administrasi pelaporan. Dan yang terakhir terkait bimbingan teknis untuk pengawas TPS, itu sejauh yang kami lihat lebih banyak ke arah teknis pengawasan lapangan, sementara teknis pengawasan teknis pelaporan administrasinya itu kurang. Terus, sementara mereka tidak hanya mengawasi aja, tapi juga wajib melaporkan secara administrasi. Dan itu juga menjadi kendala pada akhirnya data-data yang masuk kurang lengkap. Mungkin itu aja, Mas Adi, Mbak Pipit, Devi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Febri mau berbagi pengalaman di tetangga sebelah. Nah, penting tuh Febri tuh bagian dari kompetitor dulu kan. Silakan, ada yang mau berbagi lagi? Mas Nanda, barangkali ada ingin berbagi perihal pengalaman dari segi penyelenggara. Kebetulan Mas Nanda juga kan bersentuhan langsung dari segi penyelenggara teknis di KPU. Miftah, barangkali Mas Miftah banyak masukan nih kayaknya. Paling ini aja Mas Adi. Ada sedikit pengalaman yang di sebelah.
terkait dengan perekrutan penyelenggara pemilu. Di syaratnya kan ada ini ya, Mas Adi ya, Bu Devi sama Mbak Pipit. Ada syarat tentang tidak afiliasi dengan partai politik. Afiliasi. Nah, kalau di kita waktu dulu di tetangga itu kita bisa ngecek waktu ada 10 orang misalnya yang masuk ke dalam wawancara, kita ngecek nih orang yang bersangkutan itu masuk ke dalam daftar partai politik tidak di sipol. Nah, itu juga istilahnya itu sangat urgent ya. Takutnya kita kecolongan. Ada dari penyelenggara pemilu itu yang memang afiliasi dengan partai politik gitu. Gitu. Nah, waktu di Bawaslu sendiri kan saya belum masuk waktu itu tuh. Di Bawaslu sendiri ada cara seperti itu atau tidak? Karena bisa jadi nanti di kedepannya itu bisa masuk ke dalam ranah ini apa namanya DKPP seperti itu. Itu aja Mas Adi. Terima kasih. Siap Mas Nanda. Ada juga dari yang lain? Bu Devi, suaranya nggak keluar, Bu. Oh iya, maksudnya unmute, sorry. Ya, Mas Ridwan, barangkali ada keterkaitan terkait keuangan dengan rekrutmen, ada persoalan atau evaluasi seperti apa. Terus atau Mas Miftah, Mbak Ayu, mungkin ada yang mau di-share-kan pengalaman-pengalaman kemarin saat rekrutmen? Silahkan. Ada nggak? Oke, aku masuk ya. Ini masih trial ya kegiatan pekanya. Kalau nanti sih jalannya dipandu oleh moderator terus. Karena ini masih pertama, it's okay. Mbak Dinda, nanti waktu kita maksimal 30 menit lagi ya. Berakhir di pukul 11.45. Itu maksimal ya. Iya, baik, Bu. Bisa situasional. Oke, kalau nggak ada, mungkin bisa dijawab, ditanggapi pandangan-pandangan dari Mas Reza oleh Mbak Pipit dan Mas Hadi, serta dijawab atas pertanyaan Mas Nanda oleh Mas Hadi dan Mbak Pipit. Dipersilahkan. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Ya, Ibu. Iya, terima kasih, Bu. Moderator lagi kemana? Ya, silakan Mas Hadi dan Mbak Pipit. Gimana tanggapannya Mbak Mas? Izin menanggapi perihal dari Mas Reza sampaikan. Karena waktu prosesi tersebut juga kebetulan kantor kejaksaan itu dengan kantor Panwaslu kota itu berdekatan, jadi masih bisa dipantau secara face to face ya Bu. Masih langsung kita japri, kita lihat memang kebutuhan SDM tersendiri yang Mas Reza sampaikan itu betul. Kerja nyatanya butuh teamwork, karena SDM di Panwas Kecamatan pun satu orang ya Mas Reza ya. Satu orang, itu juga masing-masing staf satu, akan tetapi kalau bertemu dengan dihadapkan dengan laporan-laporan perihal perekrutan terutama, itu teman-teman langsung guyup, maksudnya langsung ikut gabung, ikut bantu, ikut memfilter, ikut mengadministrasikan pemberkasan, terutama Mas Reza juga waktu itu, kebetulan Mas Reza selalu intens apapun itu ke kantor sama Mbak, siapa yang perempuan sampai aja lupa saya. Mbak Feli. Mbak Feli, sama Mbak Feli. Dulu sama Mbak Feli, mereka langsung japri karena dekat ya kantornya. Kendala-kendala yang dihadapi itu ya secara teknis emang faktor usia waktu itu. Perbenturannya kita masih ya cuma 1, 2, 3 kurang di masing-masing kelurahan.
kita nggak ngasih opsi bahwasanya udah pakai yang lain, nggak, kita usahakan kita tunggu gitu sampai itu kebutuhan itu sesuai. Kemudian dari segi pemahaman di lapangan, pengawasan, betul yang tadi Mas Rija sampaikan, kita dalam segi BIMTEK secara rakernis atau dari segi acara-acara lain, kita secara teori dan pemahaman aturan oke, fine, tapi secara praktek atau mekanisme yang dilakukan prosedural dari pom-pom yang dihadapkan pas di lapangan ya Mas Rija, itu mereka terhambat karena apa ya, mungkin mereka berpikirnya semakin cepat semakin lebih enak begitu, maksudnya mereka lupa gitu bahwasanya ada yang harus diisi, ada yang harus ditunggu sampai terdatangannya gitu, padahal mereka langsung laporan karena di tingkat kota pun kita bukan diintimidasi, maksudnya kita ditekan harus cepat. Nah, kita juga menekan kecamatan harus cepat gitu. Jadi estafetnya itu sampai ke tingkat TPS Bu waktu itu. Jadi mereka asal ngirim-ngirim saja, ternyata pas ditelaah bersama baik di tingkat kecamatan khususnya, mereka ternyata Mas ini ada yang kurang, kejar waktu itu. Ternyata yang dikejarnya itu menghilang Bu. Maksudnya mereka tanpa bisa dikomunikasikan, itu terhambat akhirnya. Akhirnya kita tunggu dulu, pending berapa jam kemudian, kita japri ke masing-masing korwil pengawas kelurahannya. Akhirnya data itu tersebut bisa kita dapatkan. Ya akhirnya pelaporan yang harusnya 1 jam selesai itu bisa ngaret sampai 3 jam kita tunggu gitu. Untungnya kecamatan itu kita usahakan setiap ada kendala dan hambatan kita arahkan langsung ke kantor Bu. Ke kantor untuk bahasanya kita bedah bersama dengan pimpinan kecamatan juga, dengan para komisionernya, terutama masing-masing divisi ya. Maksudnya mereka koordinasi dengan pimpinan di kota juga, bahwasanya agendakan apa yang menghambat dari kinerja kita selama tahapan ini gitu misalnya. Kalau di perekrutan menyikapi tadi yang Mas Nanda sampaikan, kita juga kalau dari segi perekrutan memfilter dari 20 menjadi 15, berubah menjadi 10, bahkan jadi 5 besar, kita memfilter dengan arahan dan serta aturan mainnya. Ya kita kan berbicara dengan aturan persyaratan, kita bermaterai, dan kita cek by name by address pun kita koordinasikan dengan Sipol. Waktu itu kita juga selalu mengupdate di Sipol, dan terutama pimpinan juga mempunyai pandangan tersendiri karena mereka biasanya pimpinan yang lebih memantau orang-orang mana yang sekiranya tidak terikat, jangan sampai mereka menjadikan friksi di internal kita gitu. Jadi kita pun melihat memfilter SDM, kita melakukan berbagai stepnya, tahapan, sehingga menuju 5 besar itu berbagai pendapat dan masukan terutama dari pimpinan, kita harus mentelaah satu orang dulu. Ini dari mana, by name by address, terus dari mana posisinya, dari mana pendidikannya, kita langsung obrolkan dengan pimpinan. Kendati pun nanti diarahkan dengan pengecekan Sipol khususnya gitu. Kalau untuk selama berjenjang di tahapan perekrutan kemarin-kemarin, itu alhamdulillah itu tidak ada yang bersentuhan langsung ya. Karena mereka kebanyakan usianya malah melebihi 25 maksudnya gitu. Ada yang di usia 30 yang aktivitasnya bermacam-macam Mas Nanda. Mereka ada yang berdagang, ada yang sifatnya menjadi orang ya aktif di kelurahan gitu. Jadi mereka emang benar-benar tidak ada keterkaitan tersendiri dengan partai politik khusus. Kita bisa buktikan dengan pernyataan di fakta integritas sama pernyataan faktual dengan bermaterai. Jadi kita kalau ada apapun itu kita bisa sandingkan dengan peraturan yang kita pegang. Nah, kalau untuk Mas Reja tadi untuk percepatan rekrutmen website ya kita sudah tadi simak bersama ya, maksudnya kita punya alatnya, kita punya informasi yang lebih cepat dengan web setting yang terpercaya yang sudah diakui oleh Jabar. Kita tinggal mengolah bagaimana kecamatan Kejaksan yang dulu flashbacknya seperti itu kita olah kembali dengan kajian yang sama gitu dengan teman-teman Humas terutama Mas Febri. Kita bakal bikin bagaimana informasi itu cepat, akurat dan efisien lah minimal. Jadi kita juga gak harus nunggu berjenjangnya itu karena izin Bu, kita itu terhambat dengan adanya laporan berjenjang. Kebanyakan dari tahapan-tahapan yang kemarin-kemarin itu Bu. Jadi berjenjangnya ada yang diisi di tingkat kelurahan malah diisinya oleh kecamatan gitu loh Bu. Saya mintanya ke kecamatan, kita pending langsung, kita terjun langsung ke lapangan, ternyata saya sudah menyerahkan kok ke kecamatan gitu. Jadi berjenjang itu terhambat ke perorangan biasanya gitu. Jadi kita jangan sampai terhambat dengan adanya sekte informasi komunikasi yang salah lah gitu ya Mas Reja ya. Maksudnya
satu pintukan lah, kalau bahasa waktu itu sempat dengan Ibu ngobrol juga. Semua informasi kita arahkan untuk satu pintu, data pun sama dengan satu data, gudang data gitu. Jadi kalau ada apapun itu kita bisa sandingkan dengan cepat. Terutama kalau datanya sifatnya urgensi, kita usahakan taruh di drive lah, sehingga kalau ada apapun itu pimpinan butuh, kita langsung share gitu. Jangan sampai lama lah, karena kelamaan informasi juga menghambat jadi kinerja kita juga sih. Maksudnya gitu Bang Mas. Usahakan ini teman-teman, terutama sekretariat, maksudnya saya minta teman-teman bisa memberikan masukan dan kreativitasnya tatkala membuat layout di website, terutama di Instagram juga mudah melebihi 1.000. Masa kita nggak bisa narik dari 1.000 Instagram follower kita untuk masuk jadi pengawas gitu? Nggak mungkin kan kalau nggak bisa, tinggal publik nyatanya aja. Terutama di Facebook juga, apalagi kita punya channel YouTube, kita arahkan untuk kegiatan yang sifatnya seperti ini. Jadi nanti kalau ada pengawas baik kecamatan dan kelurahan ingin menyimak bagaimana mereka prosesi, tonton aja ini gitu loh. Silakan tonton ini websitenya. Aspek tinggal sandingkan saja. Ini informasinya di sini. Ini berita tayang layoutnya seperti ini. Ini masukan-masukan yang diberikan pimpinan pada 25 Oktober seperti ini. Jadi kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, eksperimennya dari sekarang gitu. Sehingga tatkala mereka menanyakan hal yang sama pada waktu ini, ya kita tinggal berikan saja. Oke, mangga. Ya, jadi tinggal nanti kita runtut dengan satu arah dengan aturan lain yang seperti apa nanti diberikan oleh pihak pusat khususnya, atau ada perubahan atau tidaknya, sehingga khususnya di penyelenggara yang mengawasi itu, saya juga lebih harus belajar lagi, Ibu izin, karena kalau di lapangan ternyata kalau tidak bisa memahami PKPU-nya, kita harus jangan sampai diam gitu. Maksudnya kita tahu aturan main sendiri, tapi kita tetap tahu aturan main teman-teman yang diawasi gitu. Jadi ada sanding out dari peraturan itu sendiri. Terima kasih Bu masukannya juga di acara ini, biar kita di perekrutan pun tidak berbenturan dengan perebutan SDM, terutama mereka juga butuh KPPS dan kawan-kawan lainnya gitu, sehingga PTPS pun kita bisa bersanding dengan mereka, sama-sama mempunyai kompetensi yang sama, khususnya di dunia pengawasan di praktek pemilu dan pemilihan nanti. Terima kasih Mas Reza dan Mas Nanda, Mas semuanya, Mas-mas yang di sini dan Mbak-mbaknya juga, sharing-to-share-nya, pengalamannya, sehingga nanti ke depan bisa lebih memantapkan kembali, terutama dengan arahan-arahan pimpinan khususnya, hingga kita bisa lebih mempedomani peraturan yang sudah ada dan mengupgrading juga peraturan yang nanti entah datangnya kapan, seperti arahan Ibu tadi, nanti kita tunggu saja timeline dan tanggal mainnya, sehingga kita nggak kaget karena sudah dilatih dengan acara kali ini gitu. Kendati pun tadi Ibu bilang bahkan bahwasanya nanti ke depan masih pakai versi pandemi atau tidak. Nah ini jawabannya, apakah masih bisa mengantisipasi pandemi itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hadi untuk tanggapannya. Barangkali Bu Devi ada tambahan, Bu? Ya. Terima kasih banyak. Saya menanggapi dulu ya, lalu nanti mengapresiasi. Tadi masukan-masukan dan pandangan-pandangan dari Mas Reza itu akhirnya saya tangkap hari ini bahwasanya pengerjaan proses rekrutmen di level kecamatan itu justru banyak sekali tantangan gitu ya, terkait kuantitas SDM maupun kualitas SDM. Nah, barangkali ke depan ini juga menjadi salah satu fokus terkait kerja-kerja rekrutmen, bagaimana posisi Bawaslu, bagaimana posisi Panwascam gitu ya, dan kemudian di Panwascam terakhir ya. Nah, itu juga jadi perhatian. Terima kasih Mas. Ternyata tidak sesederhana itu ketika SDM-nya ketika konteks di kecamatan itu SDM hanya SDM aja misalkan, atau sudah juga dimasifkan tapi kerjanya masih tertumpu di SDM-nya misalkan, padahal notabene hanya satu orang stafnya, koordinator satu gitu ya, sementara kerjanya nggak mungkin diselesaikan oleh kondisi seperti itu. Terima kasih Mas Reza. Dan hal-hal lainnya tadi agak kurang jelas ya, malah saya agak nguping dari luar gitu. Karena kalau dari virtual menggema suaranya yang Mas Reza tadi. Nah, terus Mas Nanda, itu tadi sudah disampaikan oleh Mas Hadi, kita juga menggunakan sistem SIPOL,
terus kemudian ada fakta integritas, dan barangkali ke depan kalau memang ini dibuatkan norma, misalkan perlu dipublikasikan gitu ya, entah menggunakan online kita dengan segala media yang kita punya gitu ya, termasuk website, YouTube dan lain-lain, Facebook, Instagram, atau misalkan dengan offline kita akan pajang di media atau di papan informasi kita, misalkan berlaku berapa hari gitu ya, kita sampaikan juga di media online-nya bahwa sudah terpampang atau terpublikasikan di media offline kita di papan informasi kantor gitu. Itu mungkin sebagai tambahan Mas Nanda, itu pun kalau misalkan nanti normanya ada ya, karena kadang niat baik kita tanpa bersandar pada norma itu pun menjadi salah gitu kan. Nah, gitu ya. Terus kemudian ya, tadi menanggapi pertanyaan dan tanggapan yang saya tangkap seperti itu, jadi saya hanya semampu yang saya tangkap saya jawabnya ya. Nah, kemudian ini terkait kegiatan hari ini. Kita akan tutup ya karena waktu 15 menit lagi itu maksimal. Terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan pada kawan-kawan semua, ternyata ini di luar bukan ekspektasi sih, ternyata saya membayangkannya ya biasa aja karena ini awal segala macam, ternyata ini di luar dugaan saya gitu ya, bukan ekspektasi tapi di luar dugaan saya. Justru ini ekspektasinya melebihi gitu ya. Banyak hal kemanfaatan, ternyata banyak hal dampak dari pertemuan kita kali ini gitu ya. Ini baru di-refresh satu topik aja berasa kita udah terpacu gitu ya. Dan ter-refresh hal-hal kemarin dan kemudian persiapan ke depan. Ya, teman-teman mungkin evaluasi ke depan gitu ya. Kalau tadi saya sampaikan mengutip bahasanya Pak NHS, kita harus lebih pintar daripada apa yang kita awasi. Kita harus lebih pintar, lebih tahu dari yang kita awasi gitu ya. Nah mungkin artinya nanti ke depan teman-teman narsum gitu ya, teman-teman narsum itu bisa mengelaborasi antara undang-undang, Perbawaslu dan PKPU gitu ya. Jangan sampai kita tahu Perbawaslu tahu ya PKPU-nya nggak tahu dan akhirnya kita agak gelagap gitu ya di lapangan seperti itu. Terus kemudian nah mungkin nanti silahkan kalau secara teknis moderatornya siapa itu didiskusikan di internal. Nah mungkin skema moderatornya tadi Mbak Dinda udah cukup baik juga gitu ya. Sudah cukup baik, tinggal nanti mungkin skemanya awal kepada pimpinan ngebuka, lanjut ke narsum, nanti terakhir juga udah betul juga dikembalikan juga kepada pimpinan dalam hal ini sebagai pemantik untuk memberikan closing statement-nya gitu ya. Artinya mengevaluasi materi maupun mengevaluasi teknis kegiatannya gitu ya. Nah, melihat kegiatan hari ini saya sangat mengapresiasi betul gitu ya, karena saya menjadi orang yang sangat yakin setiap orang itu pada hakikatnya bisa. Cuman masalah waktu, masalah ruang, masalah kesempatan. Jika diberikan ruang, waktu dan kesempatan, sesungguhnya dia bisa gitu loh. Jadi saya sih menjadi orang yang yakin terhadap nggak ada orang yang nggak bisa gitu kan. Nah, adapun misalkan itu seperti apa peningkatannya itu berproses gitu kan, itu berproses. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian untuk waktu nanti kita seperti yang sekarang dirasa cukup gitu ya, waktu 1 jam 45 dimulai pukul 10 tepat. Jadi nanti Mas Feb mungkin 10 kurang 5 itu udah dibuka Mas Feb. Jadi 10 tepat itu sudah mulai, berakhir di 10.45 itu maksimal. Kalau misalkan ternyata lebih awal itu situasional ya Mbak Dinda, seperti itu. Sebagai moderator hari ini gitu ya, nanti ke depan teman-teman moderator bisa menskemakan seperti itu. Ya, tadi saya tekankan lagi, hari ini giatnya sangat luar biasa, baik dari sisi substansi materi, baik dari sisi penyampaian gitu ya, baik dari sisi penyampaian komunikasi dan juga penyampaian materi secara layout. Itu sudah sangat bagus gitu ya. Tetapi kemudian kita tidak boleh merasa puas, harus terus ditingkatkan. Kalau misalkan kita punya prinsip seperti yang kita pegang dalam agama kita, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Mungkin itu juga relevan kerja-kerja di lembaga kita gitu ya, seperti itu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, saya betul-betul terharu, barangkali juga
pimpinan-pimpinan yang lain ketika saya sampaikan terkait giat hari ini juga akan merasakan hal yang sama. Ternyata teman-teman di luar dugaan kami, khususnya saya, ini teman-teman ternyata punya potensi yang sangat luar biasa gitu. Persoalannya hanya diberikan waktu, ruang, karena ruang itu pembiasaan, bisa itu karena biasa gitu kan, saya yakin itu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah luar biasa tadi memberikan materi sebagai narsum, sebagai peserta memberikan pengalamannya baik berupa anggapan maupun pertanyaan, itu menjadi apa ya? Itu memperkaya giat kita gitu. Nah, saya harapkan ke depan forumnya minimal seperti ini, selalu ada interaksi untuk memperkaya gitu. Karena apa yang tadi Mas Hadi dan Mbak Pipit sampaikan, saya sangat yakin kalau forum ini nggak ada, kayaknya kita juga nggak setahu hari ini gitu loh. Nah, ini berlaku dengan materi, informasi yang lain-lainnya gitu seperti itu. Ya, ini misalkan saya kembali sedikit ke agak dalam tadi masalah materi. Mengapa kemudian Bawaslu itu di usia 25 dan KPU itu minimal di 17 tahun? Karena filosofinya adalah Bawaslu itu harus lebih gitu ya. Lebih itu dalam konteks ketika usia, berarti dia perkembangan psikologi, kejiwaan, perkembangan kesiapan mental, dia lebih mumpuni gitu. Nah, akan tetapi memang karena berangkat dari evaluasi rekrutmen kemarin pemilu itu agak sulit untuk usia tersebut, maka Bawaslu sendiri memang sedang mengupayakan atau bahkan para pegiat pemilu, misalkan kayak Perludem, itu meminta untuk diturunkan. Kalau nggak salah itu di angka 20 tahun. Ya, semoga itu menjadi jawaban atas persoalan kita kemarin gitu ya. Terus ya satu lagi karena ini masih topiknya rekrutmen ya, apa namanya, rekrutmen ad hoc gitu ya. Rekrutmen ad hoc itu diwacanakan, Pak Abhan sudah mengusulkan di RDP itu untuk kita ada rekrutmenan ulang antara pemilu dan pemilihan. Jadi wacananya itu masih menggunakan orang yang sama gitu. Ya, seperti itu. Jadi itu juga bisa menjadi informasi teman-teman. Ya, teman-teman mungkin demikian. Saya rasa sangat cukup gitu ya. Saya sangat bahagia dan bangga terhadap apa namanya partisipasi teman-teman hari ini gitu ya. Kontribusi yang luar biasa dari teman-teman gitu. Semoga ini menjadi hal yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah mensukseskan giat yang mana adalah dari kita, oleh kita, untuk kita. Semoga ini kita bisa konsisten sesuai tadi waktu yang kita rencanakan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu moderator. Terima kasih kepada Ibu Devi dan teman-teman. Untuk kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Sekian acara kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya ya. Tutup acara ini dengan semuanya. Foto bersama. Oh, foto bersama. 5 menit lagi ada waktu. Mas Rodi. Rodi. Belum. Ke foto dewe. Udah. Ya, sama-sama. Makasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan di acara Peka ya. Assalamualaikum.